Sangat penting untuk sadar bahwa hukum Taurat dan Yesus nggak bisa bercampur gitu. Dia datang buat satu perjanjian dengan kita. Nah, sebab itu hari ini orang Kristen berbicara hanya tentang Yesus sebagai juru selamat. Tongkat pengukur tadi kamu nggak bisa kan? Tuh, sampai Paulus semua nggak bisa, Yesus yang bisa. Udah, dia buat itu untuk kita. Luar biasa kan? Nah, disinilah perjanjian ini kita dibawa kepada imamat sejati Tuhan Yesus di situ. Sehingga iman kita, pengampunan kita melalui, ini dia, satu pengakuan inti. Ini dengar baik-baik. Masuk dalam kesepakatan perjanjian baru yang dibuat. Di mana Yesus berdiri sebagai imam besar kita. Oke. Perjanjian lama dihargai satu yang kudus dan baik. Yang tadi kita semua nggak bisa, Paulus jadi contohnya. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah nggak seorang pun bisa beroperasi dan sukses di bawah hukum yang lama itu. Nggak bisa. Untuk alasan itu, Allah atur satu sebuah cara yang berbeda. Yang barusan kita baca itu. Lihat nggak Tuhan kita? Oke. Sepanjang bulan berganti sampai di Oktober ini kita dengar tiap minggu pengajaran. Nah, semua yang mengajar di depan artinya bukan santai gitu. Tapi setiap mereka bergumul. Nah, diri saya aja, saya bergumul tentang oke, saya sudah siap. Oke, saya mempersiapkannya. Tapi saya baca lagi hanya untuk begini. Ini saya kasih makan benar? Atau ada hal-hal yang lain nyelip di tengah-tengah pengajaran itu? Nah, itu. Makanya kami sebagai tim pengembalan itu terbuka. Saya nggak nanti Riz bisa perbaiki, saya punya statement ini, Pak hati-hati dengan ini. Iya, betul. Semua kita yang bicara di sini kita akan, karena untuk bukan berarti saya sudah berdoa siap, jangan usik saya, nggak gitu. Nah, mereka pun koreksi apa yang saya ajar. Nah, maksudnya gini, supaya ada satu tanggung jawab kita berdiri. Kan ini domba-domba yang Tuhan percayakan. Ada satu tanggung jawab bahwa saya dan tim perlu bawa satu kebenaran teologis sehingga umat bisa menemukan satu kehidupan rohani yang sehat. Bukan hanya rohani tapi rohani yang sehat. Gitu. Nah, kehidupan yang sehat itu bawa kita ke satu arah inti iman Kristen. Iman Kristen itu gini saudara, dia berkuasa. Iman Kristen itu menciptakan. Nah, pertanyaannya kan gini, yang kita sudah dengar berbulan-bulan terjadi nggak di kita? Nah, jangan tertuduh dengan ini bukan menghakimi, ini untuk kita lihat, kita kayak definisi semua yang kita dengar. Kenapa ya? Bagus loh. Tapi kenapa belum terjadi ya? Ada apa? Apa yang bikin kita belum ngalamin itu? Nah, itu maksudnya ke situ. Nah, iman itu asal usulnya semua dari Tuhan. Saudara nggak bisa ciptakan iman. Itu Tuhan kasih. Nah, kita menyambutnya dengan satu, percaya. Itu.
Begitu kita percaya, iman itu aktif. Kita dikasih iman untuk kita bisa meraih yang namanya anugerah itu. Nah, itu luar biasa. Tadi coba pikir, tadi saudara nyanyi, engkau yang bekerja. Terima kasih, Tuhan yang bekerja. Kalau saudara nggak beriman ke situ, berarti saudara yang bekerja. Maksudnya begini, bekerja untuk hal-hal yang dia minta. Mungkinkah Tuhan itu dia minta sesuatu dari kita yang dia tahu kita nggak bisa, terus kita dihukum? Nah, jadi kemarin kita dengar tentang kasih, tentang bagus. Pertanyaan, bisa nggak ya kita lakukan itu ya? Bisa nggak itu hidup di dalam kita? Nah, mulai dari saya renungkan perjalanan saya. Nah, hari ini saudara juga coba renungkan. Dalam pertobatan kita waktu awal sekali. Kayak jatuh cinta banget sama Tuhan. Wih, kita suka cita banget. Mau hidup untuk dia semuanya. Kayak kita masuk dalam satu berita Injil, bertumbuh dengan satu pengajaran yang kamu pasti selamat masuk surga. Wah, indah banget gitu. Tapi dalam berjalannya waktu, rasa haus kita nggak berhenti di situ. Kita pengen belajar, mulai ikut. Entah itu seminar, kelas-kelas pemahaman Alkitab. Lalu tiba-tiba kita di gereja, hal yang tadinya kita nggak tahu, nah ini namanya doktrin gereja. Kita mulai masuk, lalu wow, ada banyak loh. Nah, saya pakai kayak ada satu tongkat pengukur yang tadinya kita nggak lihat, dikasih. Jadi gini, ini satu ukuran di mana kamu harus mencapai. Ada satu standar kehidupan rohani, kalau kamu mau diterima oleh Tuhan, kamu harus sampai di sini. Tadi waktu awal-awal bertobat kita nggak dapat yang gitu. Rasa haus gitu, kita pengen belajar, ikut semuanya, indah banget. Tapi tiba-tiba muncul yang namanya doktrin. Nah, ini dia, doktrin ini bisa salah, bisa benar. Gitu. Sama aja kayak visi, kita bilang visi dari Tuhan, padahal ambisi. Ya kan? Tipis sekali kan itu. Nah, saudara entah ini di mana dulu saudara mulai bertumbuh. Tiba-tiba standar ini masuk, ada tongkat pengukur ini. Nah, lalu disitulah saudara mulai lihat, mulai mengukur dirimu. Saya juga gitu. Sebelum saya jadi hamba mengembalakan, ya bertobat, suka banget, tapi mulai masuk, ayo rindu pelayanan, mulai lihat ada satu tongkat pengukur di mana tongkat itu berkata gini, saya harus hidup dalam standar tertentu supaya Tuhan berkenan dengan saya. Bagus awal. Oh ya, bagus. Tapi waktu saya mulai jalanin, saudara juga semua. Waktu kita mulai coba jalanin itu, lalu itu kita mulai rasa takut. Gitu. Saya kayak, Tuhan terima saya enggak ya? Saya enggak sanggup nih yang satu ini. Kita mulai takut. Jangan-jangan Tuhan kecewa sama penampilan kita. Kita mulai takut. Jangan-jangan nanti Tuhan enggak pakai saya lagi. Karena yang 2 poin ini saya belum bisa. Masih ada 5 lagi loh. Apakah Tuhan masih pakai saya? Lalu poin ketiga, lebih gak bisa lagi. Waduh, kira-kira Tuhan masih mau bersekutu gak dengan saya? Nah, ini siapa yang mau disalahkan? Saya mau bilang ini. Di sinilah dalam segala, loh setan ada di gereja siapa bilang? Setan ada di sekolah-sekolah Alkitab, ada. Kan dia mesti cari peluang di mana aja. Saya mau kasih tahu saudara bahwa begitu kita lahir baru, kita bertobat.
Begitu kita bertobat. Bukan santai saudara. Tanpa hari ini kamu harus tahu. Bahwa begitu kita lahir baru. Kita langsung ada di perang terbuka. Iblis gak ada tuh biasa. Gak ada. Si kunyuk itu dia sudah tahu. Nasib dia udah tahu. Jadi dia gak ada tuh mau kasih. Dia langsung saudara dan saya ada di perang terbuka dengan dia. Sampai kita nafas terakhir. Nah ini bukan berarti dia hebat. Bukan. Ini sedang bicara tentang kita yang gak ngerti identitas kita. Kita yang gak tahu apa sih yang Tuhan udah buat. Padahal waktu kita baru bertobat senangnya luar biasa. Gitu. Nah jadi tuntutan itu. Nah, benarkah itu Tuhan? Nah, atau yang saya bilang tadi. Gitu. Doktrin-doktrin agama saya lebih senang bilang itu. Agama tuh religi, tuh bind. Agama tuh belenggu. Nah sebab itu setiap pengajaran yang saudara terima. Sebenarnya itu kayak satu suntikan spiritual buat kita. Nah jangan buka celah untuk racun-racun agama itu masuk di tengah-tengah pengajaran yang saudara dengar. Ada yang mengalami, indah tuh. Ada yang susah banget ya, saya ngalamin itu. Nah itu karena selalu ada celah di mana dia masuk. Dia kasih pemahaman yang begini. Kesannya rohani. Tapi itu beban buat saudara. Gitu. Makanya jangan buka celah. Gitu. Semua pengajaran yang saudara dengar sebenarnya itu memberitahu buat kamu. Siapa kamu di mata dia. Kamu tuh seberharga apa. Kita iseng-iseng kan Tuhan bikin manusia. Gitu. Itu identitas saudara mesti ketemu. Ternyata identitas itu sangat penting sih. Gitu. Mungkin saudara masih ukur identitas kamu berdasarkan apa yang orang bilang. Itu namanya status sosial. Yang dunia kasih itu. Tapi di dalam Tuhan bukan itu. Identitas kamu dalam Tuhan tuh kamu anaknya, kamu sahabatnya, kamu ciptaan baru. Kamu adalah terang, kamu adalah garam. Itu identitas kamu di dalam Tuhan. Nah tapi dia terdistorsi dengan ada campuran-campuran lain. Gitu. Oke, mari hari ini kita belajar. Saya mau tarik kita kembali ribuan tahun mundur ke belakang untuk lihat kegagalan yang ada. Jadi bukan cuma kamu, bukan cuma saya dan saudara. Mulai dari bangsa Israel. Ribuan tahun lalu, bagaimana Musa mengajar mereka. Mirip-mirip kita dalam responnya, tapi gagal. Keluaran 24 ayat yang ke-7. Ini pertama kali ini kalau lihat bangsa budak yang mau dirubah dari budak menjadi anak. Dari budak mau jadi kekasih. Nah lihat Keluaran 24 ayat 7. Bunyinya gini. Diambilnyalah kitab perjanjian itu. Lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, ini mirip-mirip kita sekarang. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Gitu respon mereka lihat. Wow, komitmennya penuh. Persis kayak kita dengar, amin. Kita dengar khotbah, amin. Terus seminggu, 2 minggu, kok nggak jadi ya? Nah saya kembali lihat contoh Israel ini. Benar gak mereka bilang amin? Benar gak mereka lakukan? Ini bukan 10 hukum saudara. Yang mereka bilang amin ini, lihat. Ini yang tadi kalau saya pakai kata doktrin tadi, lihat. Pada masa itu ada 600 perintah. 10 aja mikir loh, bisa gak sih? Ini ada 600 perintah. Lebih dari 350 itu tindakan-tindakan yang gak boleh. Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Itu lebih dari 350. Coba pikir aja secara akal saya. Bisa gak? Sampai lebih dari 1 aja, 5 aja bisa gak? Ini 350 lebih.
Hampir 250 yang bilang yang ini harus, yang ini harus, yang tadi 300 itu jangan. Coba. Kira-kira bisa nggak? Masuk akal nggak? Tuhan kasih 10 berkembang jadi 600. Itu makanya saya bilang. Dari 600 itu yang 300 yang jangan, 200 lebih itu yang kamu harus. Jadi gitu. Nah pertanyaannya, apakah Israel berhasil sebagai bangsa membuktikan komitmen mereka? Saya yang jawab. Karena saya ini catatan saya. Ya, tentu saya bedah literatur kan gitu. Israel menjadi sejarah dari kegagalan demi kegagalan dan kekecewaan demi kekecewaan. Akhirnya untuk menutup itu topeng. Di situ saudara tahu kok. Saudara bisa cerita. Lihat bagaimana para Farisi mereka tampil. Bagaimana akhlak roh tampil. Seakan-akan mereka sempurna. Enggak. Mereka sembunyikan ketidakmampuan mereka. Riset lagi. Sampai di zaman Maleaki gitu. Masih terdapat banyak orang-orang Yahudi yang paling saleh pun. Paling saleh. Itu mereka udah berjuang mati-matian. Tetap masih bergumul. Untuk tetap setia. Bisa nggak setia? Nggak gampang. Nah, saya ambil satu contoh aja dari semua itu. Seorang Farisi, seorang ahli Taurat namanya Saulus dari Tarsus. Nah ini kita nanti baca suratnya. Dia yang paling berkomitmen dari semua. Lihat, dia putus asa. Dia nggak tahu mau bikin apa. Sebab dia cuma coba memenuhi komitmen untuk doktrin agama. Lihat suratnya. Roma 7 ayat yang ke-15. Jadi dia mewakili kita. Yang masih coba dengan cara kita. Sebab apa yang aku perbuat. Aku tidak tahu. Pelan-pelan. Nggak tahu. Gitu kan. Pikirin, nggak tahu itu seberapa luasnya. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tapi apa yang aku benci, itulah yang aku buat. Lihat aja. Kamu pengen benar. Kamu pengen buat yang benar. Itu akal sehat kita. Kita pengen lakuin, menggenapi firman. Tapi yang justru kita buat, yang kita benci. Bukan cuma kamu, Paulus begitu. Nah itu. Jadi karena kita coba memenuhi tongkat pengukur itu tadi. Wow. Oke, saya percepat aja. Ya, tadi itu Paulus. Maju sekarang, ribuan tahun setelah rasul-rasul udah mati semua. Mulai gereja-gereja berdiri. Saat ada banyak contoh. Ada sampai aliran Protestan, Calvin, segala macam. Aliran muncul, Pentakosta sampai karismatik semua muncul. Nggak luput dari tantangan seperti ini. Nah saya ambil satu aja, Martin Luther. Dia disebut Bapak Gereja. Dia mau kayak Paulus, dia coba bikin yang baik. Ini sejarah, saya kan gak hidup di zaman itu. Gitu. Martin Luther, apa yang dia buat? Dengan semangat dan gaya hidup komitmennya. Ingin berkenan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tercatat bahwa dia terus-menerus dikuasai oleh rasa bersalah. Dan menyalahkan dirinya sendiri. Gitu. Dia nggak mampu. Dia mencatat upaya yang dia nggak terima. Untuk menebus daftar dosa-dosa. Yang nggak bisa berakhir. Dia catat. Masih ini belum jadi. Stres. Tahu nggak apa yang dia ambil? Dia ambil satu tindakan. Dia mencambuk dirinya. Berdarah-darah. Sampai dia terkapar di tanah. Musim dingin waktu itu. Apa ini? Bersalju. Udah
Kayak pingsan, dia cambuk benar jatuh. Sepanjang malam dia tertidur di situ. Teman-temannya datang angkat dia. Bagus kan, ingin benar, ingin layak. Tapi lihat itu, siapa yang nipu ini? Siapa yang nipu ini? Kan pengajaran kan. Tapi seperti kamu mau coba dengan kemampuan kamu untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Bandingkan kita dengan Martin Luther, kira-kira kayak apa? Saya cuma pilih dua ini aja. Ada banyak tapi saya pilih dua. Yang satu tadi laki-laki, ini perempuan. Ini bacaan saya 30-40 tahun lalu setelah melayani, baca-bacaannya seperti ini. Kita baca namanya Mother Teresa, Ibu Teresa. Seorang perempuan yang mengabdi total. Tapi ini awal pelayanannya. Di akhir pelayanan matinya indah banget Mother Teresa. Seluruh dunia, bahkan orang gak percaya, mengakui apa yang pribadinya maupun perbuatannya. Tapi di tengah-tengah perjalanan pelayanannya, ini tulisan pribadi yang dirilis oleh Ibu Teresa. Tulisannya gini, aku diberitahu bahwa Allah mengasihiku. Seperti kita tadi sama. Terus, tetapi realita, kenyataan, kegelapan, dan kedinginan, kekosongan. Loh, ada loh rasa kosong melayani Tuhan. Ada orang di sekitar kita tapi kita rasa sendiri, sepi. Nah makanya ini Tuhan kah? Atau siapa nih yang bikin gini? Ini Mother Teresa yang bilang, sangat besar sehingga tidak ada yang menjamah jiwaku. Wah. Jadi kamu gak sendirian dalam mengalami putus asa gini. Nah, tujuan pelajaran hari ini mau membukakan kita. Kenapa? Apa nih yang bikin kayak gini? Gitu. Makanya dari depan saya sudah bilang, mungkinkah Tuhan minta sesuatu ketaatan dari saudara yang dia tahu kamu gak mampu. Lalu kita dihukum. Maukah kita ikut Tuhan seperti itu? Gitu. Oke, Saulus dari Tarsus, Martin Luther, Teresa, semua bergumul di bawah satu namanya sistem agama yang gak bisa memberikan mereka kepuasan, bahkan pencapaian. Yang ada cuma sedih. Mungkin bagian sebagai, makanya ada yang ngalamin firman bekerja, ngalamin semua. Kok yang lain enggak ya? Gitu. Nah ini bukan tentang saling menyalahkan, ini tentang mari kenal siapa kamu, kenal siapa musuhmu yang coba merampas. Dia merampas, mencuri, membunuh. Kalau nggak ada sesuatu di dalam kamu, ngapain dia curi? Harus sampai dia ingin curi, berarti ada sesuatu di dalam kamu. Apa coba? Dia curi apa? Dia curi apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Nah, tanya lagi, saya tahu nggak? Saya sadar nggak apa yang Tuhan sudah taruh? Jangan-jangan kita cuma dengar telinga kiri, keluar telinga kanan, gitu. Kayak gitu. Ada 3 pilihan hari ini. Pilihan yang pertama, kita mau hidup dengan cara yang lama, selamanya membawa pada kekecewaan. Bungkuk, jalan, mau kemana ke gereja Pak? Ada doa fajar. Mau pilih cara itu? Cara yang kedua, itu cara yang baru. Cuma-cuma, gratis. Oleh kasih karunia-Nya yang mengubah segalanya. Kata kasih karunia saya sering bilang kan, kemampuan ilahi. Itu cara kedua. Atau cara yang ketiga, campuran lama dan baru. Nah, buat saya banyak banget nih. Campuran lama dan baru ini kita temukan di banyak orang percaya hari-hari ini.
kadang gini, makanya kita kayak yoyo naik turun gitu. Nggak luput dari kita yang khotbah kok. Nggak luput. Yuk kita lihat apa yang Tuhan buat untuk kita. Ada satu perjanjian, kenapa dibilang perjanjian baru? Bukan yang lama jelek, bukan. Kalau gitu buang aja. Nah itu makanya bukan gitu. Tapi memahami itu, terus kita lihat Tuhan buat satu perjanjian baru. Di sini ucapan syukur kita berbeda nanti. Ibrani 7 ayat 12 dan 14. Nah, Yesus itu Allah yang inkarnasi. Ya, ingat setiap kali kita bicara Trinitas di sini, jangan goyang. Kristen bukan keberapaan Tuhan, nggak gitu pelajaran kita. Bukan, Tuhan lu 3 ya, bukan. Trinitas bicara tentang keberadaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Gitu. Ya, lihat apa yang terjadi di sini. Ayat 12, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Jadi Tuhan datang dalam keimamatan yang lain. Gitu. Lihat ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang. Nah, saya pelan-pelan dulu. Bukan itu jelek, salah, bukan. Kita nggak mampu melakukan itu semuanya. Tuhan Yesus Allah yang inkarnasi, dia menghidupi, dia melakukan semua tuntutan itu. Buat yang saudara nggak bisa, dia lakukan itu. Nah baru dia buat perjanjian dengan kita. Itu supaya saya perlu hati-hati juga ngomongnya sih. Ya, lihat ayat 14. Bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Nah, waktu di sana belum ada imamat dari suku Yehuda. Nggak ada. Terusin dulu. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Ya, jadi Yesus keluar sebagai imamat yang sejati dari suku Yehuda. Nah ini, jadi sangat penting untuk sadar bahwa hukum Taurat dan Yesus nggak bisa bercampur gitu. Dia datang buat satu perjanjian dengan kita. Nah sebab itu hari ini orang Kristen berbicara hanya tentang Yesus sebagai juru selamat. Tongkat pengukur tadi kamu nggak bisa kan? Tuh sampai Paulus semua nggak bisa, Yesus yang bisa. Udah dia buat itu untuk kita. Luar biasa kan? Nah disinilah perjanjian ini kita dibawa kepada imamat sejati Tuhan Yesus di situ. Sehingga iman kita, pengampunan kita melalui ini dia satu pengakuan inti. Ini dengar baik-baik. Masuk dalam kesepakatan perjanjian baru yang dibuat. Di mana Yesus berdiri sebagai imam besar kita. Oke. Perjanjian lama dihargai satu yang kudus dan baik. Yang tadi kita semua nggak bisa, Paulus jadi contohnya. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah gak seorang pun bisa beroperasi dan sukses di bawah hukum yang lama itu. Gak bisa. Untuk alasan itu, Allah atur satu sebuah cara yang berbeda. Yang barusan kita baca itu. Lihat gak Tuhan kita? Kenal gak lihat itu? Ibrani 10 ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Saat itu dengan bangsa Israel, Ibrani.
Lihat, ia berfirman pula. Ini waktu ini buat jemaat-jemaat ya, pada saat itu. Lihat apa yang Tuhan buat di perjanjian. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Tongkat pengukurnya nggak ada, tapi dia taruh. Nah makanya nanti saudara timbul kesadaran. Nggak mampu, iya nggak mungkin mampu. Tapi dia nggak mungkin diamin. Dia bekerja dalam kamu. Dia yang memampukan kamu dan saya. Wow, luar biasa. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Jadi perjanjian baru menyangkut gini, keinginan Tuhan yang ditulis dalam diri kita, ya, sehingga saudara dan saya punya jaminan. Pegang itu, apa itu? Jaminan menjadi umatnya, nggak peduli apa yang terjadi. Itu makanya bilang perang terbuka itu terus. Kamu coba benar, coba itu perang nggak main-main, gitu. Tapi kalau kamu ngerti dasar pijak kamu, posisi kamu, siapa kamu, gitu. Di sini kamu nggak takut. Memang saya nggak bisa, tapi yang punya langit dan bumi, aduh, kamu bisa bilang sama si kunyuk itu, mau apa lo? Gitu. Nah, kalau kita baca Daud. Kita baca tokoh-tokoh perjalanan. Apakah itu tongkat pengukurnya? Nanti kalau kamu gak kayak Daud, gak bisa dong. Perjanjian baru, dia buka siapa Daud, siapa Elia, semua tokohnya dia buka. Tapi bukan berarti dia bilang, lu mesti kayak Elia ya. Kan gak gitu. Jadi gini, saya mau bilang, mari, saudara lihat itu. Ya, saudara mesti boleh. Saya nggak mau hubungan saya diukur seperti Daud dengan Tuhan. Nggak. Saya nggak mau. Gue stres. Nggak bisa gue. Jadi Tuhan mau, ya Tuhan sama Chris aja. Beginilah Tuhan sama Riz, Tuhan sama Anes. Begini caranya. Dia kenal begitu. Jangan pakai ukuran Daud. Jangan pakai ukuran Musa. Jangan. Perjanjian itu sudah dibuat dengan saudara. Jadi benar, hati-hati dengan pengajaran, benar sekali. Benar sekali. Kalau Anda bayangin, kamu tertekan tapi kamu tutup. Nggak mungkin loh, bayangin. Sebab dosa itu bukan apa yang kamu buat. Yang kamu nggak buat dosa. Nah kemarin kita dengar tentang kasih. Loh, Firman bilang ini, barang siapa tahu dia harus mengasihi tapi dia tidak melakukannya, dosa. Bisa? Kira-kira bisa enggak? Kita habis doang, kita maki orang di jalan. Kita marah teman di kantor kita. Bayangin macam-macam. Bukan membunuh, mencuri, enggak usah. Rakus, dosa. Nggak ngerti rakus, bahasa Ibrani, galojo. Dosa. Ya itu. Jadi saya nggak mau ukurannya dibanding-bandingkan begitu. Jadi Tuhan itu sangat pribadi dengan setiap kita. Wah. Saya lebih suka apa yang saya punya sekarang dengan Tuhan. Kamu bisa ngobrol seperti bapak dan anak, seperti sahabat, seperti kekasih. Makasih Tuhan. Tuhan saya belum bikin ini, saya belum mampu. Ngomong aja. Jangan sama orang, sama dia aja. Ya. Ibrani 11 ayat 39 dan 40. Ini kayak buat saya mengulang-ulang ini kayak mungkin gak sih? Apa benar ini? Coba lihat. Ini perbandingannya. Lihat. Ayat 39 ya. Dan mereka semua, mereka ini siapa coba? Mereka yang di perjanjian lama itu. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Semua. Makanya tadi saya bilang gue gak mau ukurannya seperti Daud.
Seperti Musa, seperti itu. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kenapa ya? Tunggu, baca sampai selesai. Sekalipun iman mereka memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Udah tercatat dong. Nah, terus lihat ayat 40. Sebab, ini wow. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Lihat perbedaannya. Lihat kalimat terakhirnya bagi kita. Lihat, ini masuk akal nggak? Itu pilihan di kamu ya. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Wah. Daud, Musa, Elia, semua nunggu kita untuk mereka sempurna. Wow. Bener nggak Pak? Ya udah nanti di sorga kita tanya sama-sama ya. Gitu. Wow, lihat. Kan yang terbaik itu di depan. Saya duduk renungan, masa sih tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. 10. Dan kamu tulis namamu di belakangnya. Telah, bukan nanti satu saat. Bukan, telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saudara, tunggu dulu sebelum saya baca yang lain. Memang ada satu yang kayak kita masih tunggu apa ya? Udah begini aja hidup. Ini udah akhir zaman loh. Dengar nggak perang ini gini loh. Nah, lalu saudara mulai rumus sendiri, analisa sendiri. Loh ada banyak yang belum digenapi. Itu nabi-nabi itu mereka bernubuat tapi mereka udah mati. Mereka nggak lihat nubuatannya. Nah kamu dan saya hidup di zaman untuk menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Kalau saya pengen umur panjang, pengen lihat itu maksudnya. Nggak ada yang lain. Masih banyak yang belum. Yang hebat bukan setan, dunia abi, bukan. Oh, baca dong Alkitab. Kemuliaan sorga menyerbu bumi kok. Itu masa depan kita. Wow. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah, sekali lagi, telah, ya udah gitu. Menganugerahkan, lihat. Jadi anugerah tuh gini, nggak ada usaha lu di situ. Jangan coba-coba. Menanugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Tongkat pengukur yang tadi saya bilang dari depan, kamu akan bisa. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi sebenarnya intinya tentang hubungan dengan Tuhan. Terus jangan putus. Nah ingat yang lalu kita ngomong tentang berjangkar itu. Melekat dengan jangkar itu. Kan kita nyanyi Kristus jawaban. Loh, kok kita nyari jawabannya di tempat lain? Di jawaban dalam semuanya. Mungkinkah? Itu kan pertanyaan normal lah. Kalau kita yang cacat logika itu begitu. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Aduh. Saya bisa salah janji sama saudara. Teman kamu, siapapun bisa salah. Bahkan yang paling baik yang kamu percaya, tiba-tiba dia bisa batalin janjinya kok. Tapi dia bilang Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Lihat, ini keren banget. Dia ngerti banget kehidupan kita, lihat. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Bisa kan? Tuhan kok lama sih? Nah itu kan cara berpikir kita. Ya kan?
Tetapi ia sabar terhadap kamu. Lihat gak? Bukan marah-marah. Bukan, dia sabar terhadap kamu. Gak ada yang lain siapapun. Satu pribadi yang seperti ini saudara. Keren banget ya. Dia sabar terhadap kamu. Kenapa alasannya? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini keinginan Tuhan, ini isi hatinya. Makanya saya bilang neraka ada di Alkitab. Kutuk ada. Tapi itu bukan inti pemberitaan. Inti pemberitaan gospel, kabar baik. Apa itu? Jesus love you. Dia ingin semua orang selamat. Dia sabar. Gitu. Jadi kehendak bebas kita yang buat kita terpisah kok. Bukan Tuhan benci. Bukan. Wow. Perhatiin baik-baik. Bagaimana Tuhan bertindak demikian jauh untuk selamatkan kita dari dosa. Benar terperinci, detail. Lihat itu. Tuhan menerima kita melalui cuman satu tadi, kelahiran baru. Nah, tapi saya bilang begitu kamu lahir baru, langsung kita ada di perang terbuka. Gitu. Cuma jangan takut. Tuhan tidak akan menyangkal kamu. Sebab waktu dia menyangkal saudara dan saya yang sudah lahir baru, berarti dia menyangkal dirinya sendiri. Ini bisa diganggu dengan pikiran yang lain. Masa sih? Nah itu tuh roh-roh amasya itu lo mesti tengking. Hanya karena kamu merasa enggak, iman saya cuma sedikit. Berarti Tuhan jauh gitu. Itu kan ukuran berdasarkan logika kita kan. Firman bilang apa? Iman sekecil biji sesawi. Kamu perintahkan gunung ini pindah-pindah. Nah jadi yang bilang saya kecil. Coba. Itu sama. Itu yang saya bilang tadi. Pintar banget. Si kunyuk ini masuk. Sodorin satu pengertian. Satu statement. Pintar banget dia sodorin itu. Bayangin. Tuhan tetap Tuhan. Gak ada masalah bagaimanapun keadaan kamu. Posisimu, ketidakpastianmu. Tuhan gak punya tuh semua. Dia Tuhan. Nah sebab itu kamu bisa percaya dia. Kamu bisa memuji dia. Nah, si Daud ini yang saya bilang orang perjanjian lama yang hidup dengan pewahyuan perjanjian baru. Dia menyadari, dia udah cobakan semuanya. Sekarang dia deal dengan dirinya. Mazmur 103 ayat 1. Mari kita juga buat begini. Dia nggak orang yang ngatur dia. Dia deal. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia ngomong sama jiwanya. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Apa tuh segenap batinku? Utuh. Menyeluruh. Gitu. Gak ada sebagian-sebagian. Itu maksudnya. Penyembahan itu bagian dari hidup. No, kamu salah. Penyembahan the whole life. Gitu. Seluruh hidupmu penyembahan. Penyembahan bukan tentang menyanyi. High worship bukan tentang menyanyi. Tapi high worship cuma satu. Learn. Belajar. Waktu kamu nyanyi, kamu ngomong ke Tuhan. Kamu bicara dengan dia. Tapi waktu learn, itu kamu duduk diam. Dia yang ngomong buat kamu. Dia yang bilang begini. Wah, waktu kamu punya karakter, kamu punya kebiasaan, itu menjadi tentang learn, beda banget penyembahan. Makanya with understanding itu maksudnya begitu dibangunnya. Nah, kita pikir Tuhan butuh hiburan. No, dia sempurna. Dia sempurna, dia gak butuh dihibur. Nah, tapi waktu kita menyanyi, kita ada orang-orang yang duduk dengar dia.
Setelah itu baru minggu secara tubuh Kristus kita ekspresikan sifat-sifat dia. Nah, itu yang saya bilang penyembahannya jadi penyembahan berdaya cipta. Gitu. Ketika kamu menghadapi krisis, pencobaan, wah gitu. Enggak, itu bukan lagi pada kemampuan diri sendiri, talenta, emosi, enggak. Tapi tentang dia yang ada di kamu. Bilang, penjagamu tidak terlelap, kamu tidur, dia enggak tidur. Nah, waktu ngerti ini, masih tergoda untuk bilang, enggak mungkin loh. Ya saya mana, itu kan. Lihat itu. Kegagalan itu mengasah keterampilan hidup kita. Pengenalan kita akan Allah. Kalau kita nggak ngerti, kita bilang itu akibat berdosa. Itu. Tapi kalau kamu ngerti, itu sebenarnya mengasah keterampilanmu sehingga kamu dapat hal-hal yang lu nggak dapat di bangku kuliah. Kamu dapat dari dia. Nah, mari kita berkembang ke sudut pandang karya Kristus itu. Jangan yang lain. Distorsi banyak banget gitu. Jadi iman kita berpusat hanya kepada Allah saja. Mari saya kasih tahu kamu. Tuhan setia dengan Elia. Daud. Kapan? Dalam kelemahan mereka. Tuhan pelihara mereka. Tuhan masih ngobrol dengan mereka. Bayangin. Tuhan pemeliharaan Tuhan tuh adikodrati. Artinya manusia gak mampu. Pemeliharaan Tuhan. Tuhan bicara dengan mereka. Tuhan memperbaharui mereka. Ini orang-orang yang saya sebut di perjanjian lama. Bukan itu aja. Dia menjaga mereka. Nah, Tuhan yang buat itu dengan Daud, Elia dan semua. Dia sekarang buat itu juga untuk kamu dan saya. Ada banyak saudara yang kita belum kenapi. Kalau saudara baca Yesaya seperti khayalan tinggi banget. Kekayaan, kelimpahan seberang lautan, kekayaan orang fasik akan datang kepada orang benar. Buktinya mana? Nah, itu PR. Itu bayangin, itu bukan dongeng. Saya tiba-tiba melenceng aja ke sini karena mau teringat aja. Kita kalau baca cuman ada dulu ribuan tahun ada orang paling kaya dari siapapun namanya Salomo. Udah, cuman ada itu aja. Sekarang nggak ada lagi. Dibilang hikmatnya seperti pasir. Padahal nggak ada Yesus, nggak ada Roh Kudus. Terus udah segitu aja. Kita nggak ngalamin gitu. Akan ada satu transformasi sosial. Poinnya gini, mungkin kamu belum bisa mengelola kekayaan. Jadi kamu belum bisa jadi Salomo. Kamu belum bisa mengelola ini, mengelola ini. Itu nubuatan yang belum digenapi. Lihat itu. Kenapa? Karena miskin kutuk. Tapi kita pikir itu semakin enggak. Itu tipuan. Tuhan kita supranatural. Kalau kita cuman biasa ada yang salah. Itu. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Lihat, oleh Kristus. Jadi saudara nggak bisa buat itu. Nggak ada. PBB, apa gitu. Nggak ada. Perjanjian damai, baru janji. Tahun depan berantem. Perang lagi. Karena kita bisa. Lihat itu.
Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Coba renungkan, menurut kamu apa itu? Ia mempercayakan berita pendamaian kepada kami. Siapa? Orang-orang yang hidup di dalam perjanjian yang mengalami dia. Lihat itu. Gak ada yang bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Ini science, oke? Tapi saya mau kasih tahu, ada yang bergerak cepat. Namanya berita buruk. Ketakutan, cepat banget. Cepat banget. Dunia sudah penuh dengan berita buruk tanpa diminta. Gak usah lu undang. Baru mau tidur, udah ketakutan. Kamu kan gak panggil. Itu lebih cepat, saya bilang itu. Lihat itu. Mari tim worship, saya minta kalian naik. Kerajaan Allah buat saya itu lebih kuat dari apapun yang saudara mesti tangkap. Dia nggak ada urusan dengan perserikatan bangsa-bangsa, dia nggak ada urusan dengan politik. Dia dari kerajaan Allah nggak bikin mata uang sendiri. Enggak. Kerajaan Allah itu tentang Tuhan dan umatnya. Nah, rajanya dia masa sih kalah? Masa sih? Coba saudara duduk renungan ini. Betapa saya memang perlu dia. Saya mau bergantung pada dia. Gitu. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri oleh Kristus. Dia gak memperhitungkan pelanggaran kamu. Tuh, berarti saya bebas nanti. Kamu gak ngerti kalau masih kayak gitu. Saya juga udah bosen ditanya-tanya kayak gitu. Artinya kamu belum pernah ketemu dengan dia. Kamu belum pernah ngalamin dia. Makanya masih ngomong kayak gitu. Kalau kamu ngalamin jumpa, kamu ngalamin intervensi Tuhan. Kamu lupa dengan semua yang jelek-jelek itu. Kamu cuma bisa nangis. Wow, Tuhan. Tuhan indah ya. Saya suka melanggar loh. Kok Tuhan baik sih? Nah, nangis lu udah bukan karena susah. Nangis lu karena Tuhan baik ya.